Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lazfihma sebagai dosen pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Bengkulu. Di sini saya akan membahas materi mengenai teori puisi. Pengertian puisi. Puisi adalah salah satu karya sastra yang berbentuk pendek, singkat, dan padat yang dituangkan dari isi hati, pikiran, dan perasaan penyair dengan segala kemampuan bahasa yang pekat, kreatif, imajinatif. Bersifat imajinatif menjadi ciri khas yang kuat karena susunan kata-katanya. Puisi adalah rangkaian hasil pikiran dan perasaan seseorang yang dituangkan ke dalam bahasa yang indah dan terstruktur. Puisi terdiri dari unsur-unsur seperti imajinasi, pemilihan kata, pemikiran, nada, dan rasa. Unsur-unsur puisi. Puisi terbentuk dari ekspresi hati dan pikiran penyair yang disusun melalui bahasa dengan konsep terstruktur. Puisi terdiri atas unsur-unsur pembangun yang menjadi satu kesatuan utuh sehingga menghasilkan makna yang indah. Macam-macam struktur fisik dan batin puisi menurut Waluyo yaitu sebagai berikut. Yang pertama, struktur fisik. Struktur fisik merupakan bagian unsur puisi yang terdiri dari tipografi, yaitu tata letak puisi. Kemudian diksi, yaitu pemilihan kata. Selanjutnya imaji atau gambaran. Kemudian kata konkret, gaya bahasa, dan rima atau ritme. Yang pertama yaitu tipografi atau perwajahan puisi. Tipografi merupakan struktur pembeda yang penting antara puisi dengan bentuk karya sastra lain, seperti prosa dan drama. Kumpulan baris kalimat pada puisi yang disebut larik puisi tidak membentuk paragraf melainkan bait. Tipografi adalah bentuk penulisan puisi, seperti pengaturan barisnya, kiri dan kanan bentuk tiap bait, serta penulisan hurufnya tidak selalu menggunakan huruf kapital pada awal baris. Kedua, yaitu diksi. Diksi adalah pemilihan kata oleh penyair dalam menyusun puisinya. Diksi merupakan unsur yang sangat penting dalam penciptaan karya sastra puisi, karena menentukan makna dan keselarasan bunyi pada puisi, juga hubungan kata demi kata dalam baris maupun bait. Kata-kata dalam puisi bersifat konotatif yang memiliki banyak arti atau mengandung makna luas, dan ada pula yang berlambang. A. Kata konotasi. Kata konotasi adalah kata bermakna yang bukan kata-katanya telah mengalami penambahan arti, baik dari imajinasi, pengalaman, atau kesan. Dalam karya sastra puisi, kata-kata yang digunakan banyak bersifat konotatif atau kiasan. Yang B. Kata-kata berlambang. Lambang atau simbol diartikan juga tanda. Kata yang merupakan lambang adalah menyatakan maksud tertentu. Contohnya, kata hujan yang melambangkan kebaikan. Yang ketiga, yaitu imaji. Imaji merupakan gambaran-gambaran angan dalam puisi yang ditimbulkan melalui kata-kata. Imaji adalah pemilihan kata yang dapat mengungkapkan indera, baik penglihatan, pendengaran, maupun perasaan. Imaji disebut juga citraan, yaitu gambar-gambar pikiran. Keempat, kata konkret. Kata konkret adalah kata yang ditangkap dengan indera dan berhubungan dengan lambang atau kiasan.
Salah satu unsur ini yang menimbulkan kepuitisan pada puisi. Kelima, gaya bahasa. Gaya bahasa adalah bahasa kiasan yang dapat menimbulkan konotasi tertentu. Gaya bahasa disebut juga majas. Bahasa kias atau pemajasan sebagai salah satu kepuitisan berfungsi agar sesuatu yang digambarkan dalam puisi menjadi jelas, hidup, intensif, dan menarik. Bahasa kias memiliki beberapa jenis, di antaranya personifikasi, metafora, simile, metonimia, sinekdok, dan alegori. 6. Rima atau ritme. Rima adalah pengulangan atau persamaan bunyi pada baris dan bait puisi. Sedangkan ritme yaitu tinggi rendahnya bunyi, panjang pendek, dan keras lembutnya ucapan bunyi pada tiap baris dan bait puisi. 2. Struktur batin puisi. Struktur batin puisi menurut Waluyo terbagi menjadi tema, nada, suasana, rasa, dan amanat. Yang pertama, tema. Tema merupakan gagasan pokok yang dikemukakan oleh penyair. Pokok-pokok pikiran itu begitu kuat mendesak dalam jiwa penyair, sehingga menjadi landasan utama pengucapannya. Kedua, nada dan suasana. Nada berkaitan erat dengan tema dan rasa. Nada menceritakan sesuatu kepada pembacanya, bisa dengan sikap menggurui, menyindir pembaca, merendahkan pembaca, berkeluh kesah, dan sebagainya. Sedangkan suasana adalah suatu keadaan jiwa yang dialami pembaca setelah membaca puisi. Suasana tersebut akan membawa psikologis pembaca untuk masuk ke dalam suasana puisi. Ketiga, rasa. Puisi mendeskripsikan perasaan penyair. Melalui pembacaan puisi, tema, nada, dan rasa dari penyair bisa ditangkap. Pengungkapan tema dan rasa sangat berkaitan dengan psikologis dan sosiologis penyair. Keempat, yaitu amanat. Tujuan atau amanat merupakan hal yang mendorong penyair untuk menciptakan puisinya. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh penyair kepada pembaca melalui bahasa yang tersirat dalam puisinya. Amanat yang disampaikan oleh penyair dapat pembaca ketahui setelah memahami tema, nada, dan rasa dari puisi tersebut. Petunjuk dalam memahami puisi. Easton mengungkapkan bahwa ada beberapa petunjuk dalam memahami puisi, yakni sebagai berikut. Yang pertama, perhatikan judulnya. Judul adalah sebuah lubang kunci untuk menengok keseluruhan makna puisi. Judul biasanya menggambarkan keseluruhan makna atau identitas terhadap sebuah puisi. Dengan melihat dan memahami judul, kemungkinan gambaran keseluruhan makna atau keunikan sebuah puisi akan terbuka. Kedua, lihat kata-kata yang dominan. Kata-kata yang sering diulang di dalam sebuah puisi bisa menjadi kata-kata yang dominan. Kata-kata yang dominan itu dapat pula memberi suasana yang dominan terhadap sebuah puisi. Dengan melihat kata-kata yang dominan itu, akan terbuka pula kemungkinan setelah memahami makna keseluruhan puisi. Ketiga, selami makna konotatif. Bahasa puisi adalah bahasa yang melewati batas-batas maknanya yang lazim atau melewati maknanya yang harfiah. Melalui makna yang konotatif itu, dibentuk suatu imaji atau citra tertentu di dalam sebuah puisi. Makna yang konotatif itu dibentuk dengan pemakaian majas. Keempat, dalam mencari makna yang terungkap di dalam larik atau bait puisi, makna yang lebih benar adalah makna yang sesuai dengan struktur bahasa.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.